Guys, apa jadinya kalau kalian ini dijadiin inceran, diguna-guna biar mau dijadiin istri muda? Cerita kali ini datang dari teman sesama TKI Taiwan, dan entah kenapa nih ya, setiap kali gue dapet cerita horor dari teman sesama TKI Taiwan, itu ceritanya pasti kayak gila. Cerita kali ini datang dari seorang yang bernama Putri. Ini ceritanya tuh sebelum dia itu kerja di Taiwan. Jadi pada tahun 2017 kan dia tuh baru lulus SMK. Nah, dia mutusin kerja jadi SPG di salah satu mall yang ada di Bali. Kurang lebih 1 tahun kerja di situ. Dan akhirnya dia tuh kena PHK dan terpaksa dia tuh pulang kampung ke Jawa. Nah, pas di kampung dia tuh kerja di pabrik sarang walet. Di tempat kerja dia tuh punya teman baik yang namanya Vivi. Nah, suatu ketika nih kan, Vivi sama Putri tuh kayak iseng-iseng, yuk kita habis kerja nge-gym yuk. Mereka janjian kan jam 7 buat ke tempat gym. Di tempat gym pun mereka ya bingung gitu kan mau ngapain, orang baru pertama kali ke sana. Nah, Putri tuh kayak nggak sadar kalau Putri tuh diperhatiin sama om-om. Terus Putri dideketin dong sama om-om itu. Kayak hai gitu kan. Terus Putri kayak senyum aja. Terus om-om itu bilang gini, anak baru ya? Kok baru lihat sih? Putri ngangguk aja. Terus ditanya lagi dong, namanya siapa? Putri. Rumahnya di mana? Terus sama Putri tuh kayak ngejawab, oh deket-deket sini kok, sambil kayak jalan gitu loh. Terus Putri cerita dong sama Vivi, Vi, lihat tadi kayak om-om nanya-nanya gue mulu, mana dia bawa anak lagi katanya. Iyo. Terus kata Vivi, iya mungkin dia suka sama lu kali. Tapi Putri kayak, iya apaan sih gitu kan. Nah, besokannya kan mereka datang lagi ke tempat gym. Entah kenapa nih ya, Putri ini responnya beda sama om-om itu. Putri tuh kayak lebih welcome gitu loh. Kayak ditanya-tanya pasti Putri jawab. Bahkan dimintain nomor WhatsApp pun dikasih. Besokannya pun Putri tuh dijemput sama om-om itu. Di tempat gymnya pun mereka kayak lebih deket lagi. Karena emang si om-om itu ngajarin Putri. Ya Putri sih nurut-nurut aja. Pokoknya Putri tuh kayak bener-bener terpesona banget sama om-om itu. Mulailah om-om itu kayak nanya, emang kerja di mana sih? Putri jawab, aku kerja di pabrik deket-deket sini kok. Terus Putri ditawarin dong, mending ikut kerja sama saya aja, saya punya distro baju. Tapi Putri jawab dong, gimana ya, nanti saya pikir-pikir dulu deh. Mereka berdua komunikasi makin intens nih kan. Nah, pada suatu ketika om-om itu ngajakin Putri buat main ke distro bajunya. Izin dong Putri sama ibunya. Tapi ibunya emang kayak langsung marah-marah gitu loh sama Putri. Mungkin udah pirasat kali ya. Meskipun gak dibolehin sama ibunya, Putri tetap nekat buat pergi sama om-om itu. Putri dijemput sama om-om itu, dan di situ tuh udah ada anaknya juga ikut. Mereka bertiga pergi bareng kan. Tiba-tiba anak ini nelpon emaknya. Ternyata emaknya itu lagi di Hongkong jadi TKW. Tapi sama om-om itu bilang, tenang aja tenang, saya udah cerita banyak kok tentang kamu ke dia. Intinya ini om-om ini udah cerita banyak ke istrinya tentang Putri ini. Dan lo tau gak sih, jadi teleponnya tuh dikasihin ke Putri ini kan. Mereka ngobrol, biasalah kan nanya-nanya ke Putri gitu kan. Nah terus tiba-tiba istrinya tuh bilang gini, Mbak tolong ya jagain anak saya. Gila gak sih, kayak gak habis pikir banget. Tapi di situ ya Putri kayak iya. Akhirnya mereka sampailah di distro kan. Di sana cuma duduk aja, kurang lebih jam 4 sore mereka pulang. Tapi entah kenapa nih ya, setelah Putri dari distro itu, dia selalu kepikiran sama om-om itu. Setiap hari kayak mikirin om-om itu mulu. Sehari aja gak ketemu sama om-om itu, kayak Putri tuh gelisah. Jadi orang bingung. Akhirnya Putri itu mutusin buat berhenti kerja di pabrik dan kerja di distro bajunya om-om itu. Jadi setiap harinya pun Putri ini diantar jemput sama om-om itu. Kerjanya pun bener-bener kayak santai banget. Dan bukan kayak karyawan di sana tuh. Mau beli apapun terserah, bebas, dan pakai uang yang ada di kasir. Suatu ketika om-om itu cerita ke Putri, katanya sih orang yang ada di depan distronya om-om itu, dia tuh iri sama om-om itu. Jadi kayak sering nyantet, sering gangguin lah. Pokoknya biar dagangnya itu sepi. Putri ya percaya-percaya aja apa yang dimaksud om-om itu. Nah pada suatu ketika nih om-om itu ngundang seorang dukun buat datang ke distronya. Katanya buat ngilangin hal-hal yang udah dipasangin sama pesaingnya, biar hilang lah kayak gitu, kayak hal-hal yang berbau negatif yang menyebabkan distro bajunya itu sepi. Tapi anehnya nih kan, kenapa yang diritualin itu si Putri?
Jadi dukunya itu nyembelih ayam hitam nih kan. Darahnya itu ditadahin di kain kafan beserta kepala, terus ceker, terus sayapnya itu terus diikat, ditanam di pot. Apa bisa pukul jadi pitik? Mungkin. Tapi anehnya kenapa pas ritual itu Putri yang disuruh lihat dan dukunya itu megang pundaknya Putri. Terus dukunya itu ngolesin minyak, itu wangi banget minyaknya itu. Terus diolesin ke jidat. Wanginya pun gak hilang-hilang sampai nempel ke baju. Bahkan bajunya itu dicuci berkali-kali pun tetap gak hilang-hilang wanginya. Putri juga ada nanya tuh kan sama om itu, kenapa kok ngasih minyak ke pundak katanya itu kan. Tapi kata si om itu bilang, kamu itu kena pengaruh sihir juga, makanya kamu harus diritualin. Dan bodohnya Putri ini malah percaya-percaya aja. Dan lo tau gak sih setelah kejadian itu Putri semakin cinta banget sama ini orang. Kemana-mana jadi kayak pengennya bareng terus. Dan mereka tuh kayak kemana-mana pasti bareng. Bahkan ke setiap orang tuh om-om ini bilang kalau Putri ini istrinya. Dan orang-orang jelas dong kan kayak kagum gitu sama si om itu. Ih, kok istrinya cakep banget ya, muda ya, hebat kamu. Tapi si om itu responnya kayak slow aja gitu. Iya dong saya gitu loh, kayak gitu. Seakan-akan kayak gitu. Tapi serius nih ya, Putri ini menurut gue emang cakep banget cuy. Oh ya, Putri tuh kayak sering banget dibawa ke rumahnya dukun itu dengan alasan bayar arisan. Tapi entah kenapa setiap kali ke rumah dukun itu, si om itu selalu ngobrol di dalam kamar berdua sama dukun itu. Entah itu ngobrolin apa, katanya tuh ya penting banget loh. Saking seringnya kesana, Putri ini kayak akrab gitu loh sama dukun itu. Terus tiba-tiba dukun itu bilang kayak gini, Mbak, aku lihat ortunya udah pengen cucu ya. Terus Putri kayak, apa sih Pak, bisa aja. Bener loh Mbak, udah segera dihalalin aja. Kayaknya ortunya seneng tuh dibikinin cucu. Putri kayak, maksudnya gimana nih? Ya nikah, apalagi dong. Nah sepulangnya dari rumah dukun itu, si om tiba-tiba ngajak Putri nikah. Karena Putri ini kayak cuinta banget loh. Seneng dong, seneng. Terus Putri bilang, nanti ya aku coba bilang sama ibu bapak pas pulang nih kan. Bilang ke ibunya. Jelas ibunya langsung responnya, tidak. Ibunya tuh marah. Kamu sadar gak sih, semenjak kamu kenal sama nih orang, kamu tuh jadi ngeyel, ngebangkang. Kamu gak pernah ngedengerin omongan orang tua kamu. Kamu ngedengerin mulu omongan dia. Kamu waras gak sih, dia tuh udah punya anak, punya istri. Nangis dong Putri, kayak sesenggukan nangis. Cerita dong sama si om. Tapi si om itu responnya slow banget. Udah tenang aja, bisa diatur. Dan lu tahu besokannya orang tuanya langsung responnya beda. Dok, katanya kamu mau nikah sama bos kamu. Ya udah, suruh dia cepet ngelamar kamu. Kalau itu yang bikin kamu bahagia, ibu nggak apa-apa. Dan lo tahu beberapa hari kemudian istrinya itu pulang. Nah, istrinya itu pulang dari Hong Kong cuman buat cuti aja. Lo tau gak sih, istrinya tuh baik banget. Dia tuh ngasih banyak oleh-oleh buat Putri, bahkan uang. Terus tuh istrinya tuh sering banget main ke rumah orang tuanya Putri. Bener-bener berhubungan baik gitu loh. Dan ternyata istrinya tuh pulang cuti itu cuman buat ngelamar si Putri, buat dijadiin istri mudanya suaminya cuy. Orang tuanya Putri jelas dong nerima-nerima aja atas lamaran tersebut. Tapi banyak orang yang gak setuju atas lamaran tersebut. Entah itu dari keluarga ayahnya, entah itu dari keluarga ibunya. Tapi itu semua gak digubris sama Putri karena yang penting orang tuanya setuju. Akhirnya Putri dan si om ini tunangan. Setelah itu istrinya tuh balik lagi ke Hong Kong. Kalau nggak salah ini kan sebulan kemudian anaknya tuh ulang tahun. Dan si anak itu minta liburan ke suatu tempat wisata gitu kan. Mereka pergi kan dari pagi sampai sore kan. Pas pulang mampir dulu lah itu ke minimart. Terus om itu ngedumel gini, alah jalan-jalan gini doang, mending juga di rumah kita bobo bareng. Ya Putri di situ ya cuman senyum aja. Sesampainya di rumah, Putri tuh kayak ngerasa pundaknya itu sakit banget. Sebenarnya Putri tuh kayak sering banget ngerasain kayak pundaknya sakit banget dan sering cerita juga tuh kan ke om itu. Tapi om itu bilangnya ya mungkin kamu kecapean. Terus juga pernah tanya ke dokter, terus dokter bilang nggak ada apa-apa. Akhirnya Putri ini bilang ke ibunya, minta ibunya buat nanya ke tetangganya yang bisa nerawang-nerawang, yang punya indera keenam gitu loh. Ibunya kan udah ke tetangganya, terus tiba-tiba pulang. Ditanyain dong sama Putri, Bu kok cepet banget? Emang nggak ada ya di rumahnya? Ada kok, katanya kamu suruh aja ke sana sendirian. Loh kok aku? Iya katanya sih biar enak itu ngomongnya. Nah pas sampai nih kan, lo tau gak sih tatapan ibu-ibu itu tajem banget ke Putri.
tetangganya itu natap Putri bener-bener dengan tatapan tajam. Terus ditanyakan, kamu udah punya pacar ya? Kamu kayaknya cinta banget ya sama pacar kamu. Putri cuman ngangguk-ngangguk aja tuh. Terus tiba-tiba tetangganya itu nanya gini, apa kamu udah pernah tidur sama itu orang? Tapi Putri itu ngelak gitu. Enggak kok, enggak. Kata ibu-ibu tuh, udah jujur aja. Tapi tetap di situ Putri tetap ngelak. Terus ibu-ibu tuh langsung bilang gini, sebenarnya tanpa aku harus tanya kamu, aku udah tahu semuanya apa aja yang kamu lakuin selama ini. Nangislah di situ karena emang Putri ngerasa malu banget. Terus ibu-ibu tuh bilang kayak gini, kamu tahu gak kenapa kamu cinta banget sama dia? Kamu itu kena guna-guna, Duk. Ini bukan jati diri kamu sendiri. Kamu sadar gak sih kenapa dia setiap sholat itu pasti nyalain dupa? Dan kamu juga ngerasa gak sih kadang-kadang kamu ngeliat dia tuh jelek banget, kadang-kadang ganteng banget, kayak sering berubah-ubah gitu. Dan pernah gak sih kamu sadar kalau ranjang kamu pas tidur tuh kayak ada yang goyang-goyang? Dan di situ tuh kayak Putri tuh kayak langsung flashback gitu, anjir iya bener, apa yang diomongin sama tetangganya itu bener semua. Tapi di situ Putri kayak bertanya-tanya, nggak mungkin dia sejahat itu sama aku. Terus tetangganya tuh bilang kayak gini, kamu masih nggak percaya? Kamu tahu nggak kenapa pundak kamu sering sakit? Itu karena dukunya itu masang sesuatu di pundak kamu biar kamu tuh jatuh cinta terus sama si om itu. Tetangganya tuh berusaha bener-bener semampunya biar ngeyakinin Putri, biar Putri sadar kalau dia ini emang digituin sama si om itu. Tetangganya pun nyaranin buat Putri tuh berhenti kerja di tempat itu. Sesampainya di rumah, Putri ini cerita ke orang tuanya. Dan orang tuanya tuh kayak shock banget, kok jahat banget sih katanya gitu kan. Terus pagi-pagi banget kan orang tuanya tuh kayak pamit ke om itu. Pokoknya pamitan kalau si Putri ini berhenti kerja karena emang mau pindah ke Bali. Di situ si om itu kayak kaget dong. Loh Bu, kok Putri nggak ada cerita-cerita ke saya Bu? Kenapa ibu yang kesini? Kenapa nggak Putri aja yang kesini? Besoknya nih kan si om ini datanglah ke rumah Putri. Kayak seolah tidak terjadi apa-apa nih kan ya. Dia tuh nanya, kenapa kok jadi begini? Kenapa tiba-tiba ngilang? Bukannya bentar lagi kita mau nikah gitu kan. Dia juga kayak sempet nanya, bahunya masih sakit. Terus dia tuh kayak mau megang bahunya Putri, tapi Putri kayak agak menghindar. Pas waktu itu dia kayak berusaha semampunya dia biar ngeyakinin Putri. Tapi Putri bener-bener kayak gak mau ketemu sama itu orang. Nah dia juga ada ngasih uang gitu kan di dalam amplop ke Putri, tapi Putri nggak mau nerima. Terus si om itu ya karena uangnya nggak diterima, ditaruh aja kan uangnya di meja. Di situ sebenarnya Putri masih bener-bener nggak percaya kalau si om itu ngelakuin hal yang sekejam itu sama. Oke, gue dapat DM lagi dari Putri dan ini ternyata masih panjang banget ceritanya. Nah, jadi habis kejadian itu tuh dia tuh sering banget yang namanya kesurupan. Sampai orang tuanya tuh kayak nyari-nyari cara biar dia sembuh. Tapi tetap hasilnya tuh nihil. Pokoknya sampai capek tenaga sama materi. Pernah dia juga datang ke Banyuwangi buat penyembuhan kayak gitu. Terus katanya terdapat 27 makhluk halus yang ada di badannya Putri. Kayak semacam gondoruwo, kuntilanak, pocong. Itu tuh yang menyebabkan Putri ini nurut sama si om itu. Tapi tetap dengan berbagai cara apapun itu tuh masih kumat lagi, kambuh lagi. Tapi ibunya tuh kayak nggak pernah nyerah. Pokoknya tiap kali ada orang yang nyaranin gini, pasti langsung diikutin sama ibunya. Yang penting Putri ini cepat sembuh. Akhirnya jalan satu-satunya tuh cuman pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, muncullah fakta-fakta ternyata si om ini udah pernah nikah 4 kali. Kenapa istrinya nurut banget? Itu juga karena diguna-guna. Jadi si istri tuh dibuat kerja mulu, cari duit yang banyak buat dia dan mengizinkan dia buat nikah lagi. Tapi istrinya tuh nggak tahu penyebab Putri ini kenapa ngejauhin si om itu. Tapi istrinya tuh kayak masih bersikap baik gitu loh. Dengar-dengar sih katanya setelah putus sama Putri itu jadi kayak orang frustasi gitu. Badannya sampai kurus. Tapi beberapa bulan kemudian malah nikah lagi. Alhamdulillah sekarang Putri baik-baik aja sih. Sebenarnya ceritanya tuh panjang banget, cuman waktunya nggak cukup. Dan ceritanya tuh persis banget apa yang terjadi di kampung gue. Dan itu terjadi sama adik kelas gue. Untungnya Putri ini gak jadi nikah, sedangkan adik kelas gue tuh udah nikah cuy. Dia itu dijadiin istri keberapa ya lupa. Tapi istri-istri lainnya tuh pada jadi TKW semua. Oke, terima kasih.